Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Mari kita belajar Alkitab. Kali ini mengenai penghakiman terakhir ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini bahan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan melihat ya bagaimana penghakiman terakhir itu terjadi, ya, seperti apa suasananya. Baik, jangan kemana-mana, kita ikuti video berikut ini, pasti saudara akan mendapatkan jawabannya sekaligus kita terbantu untuk merenungkannya. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan berikan komentar Anda, pengalaman Anda sebagai sharing di kolom komentar. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah ini ya, di penghakiman terakhir semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan kemudian akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ya, jadi yang dipisahkan ini seorang, yang satu dipisahkan dengan seorang yang lain ya, bagaikan apa? Seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing ya, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya ya. Jadi ada keterpisahan yang jelas. Ini di sini domba, di sini kambing. Nah, ini orang yang jenis seperti ini dipisahkan dengan orang yang jenis seperti ini itu ya. Yang seperti apakah? Kita lihat berikutnya. Dan raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan." Ya, jadi orang-orang yang diletakkan di sebelah kanan Bapa ini adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menerima kerajaan, ya, orang-orang yang telah mendapat bagian, yaitu apa? Disediakan oleh Allah sejak dunia dijadikan ya, disediakan kerajaan. Dan sekarang tinggal diterima. Nah, tetapi kita akan melihat ya, orang-orang ini seperti apa sih selama hidupnya waktu itu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Oh, ternyata memberi makan itu kepada orang lain yang lapar itu penting. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, ini disebutkan di sini aku itu huruf besar ya. Dalam perumpamaan ini raja adalah sang penghakim terakhir ya. Kita lihat, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Nah, jadi kelompok yang di sebelah kanan ini tadi adalah kelompok orang yang diberkati oleh Bapa, kelompok orang yang menerima kerajaan, kelompok orang yang disebut orang-orang benar. Mereka menjawab, "Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan?" Ya, jadi orang ini ternyata malah semacam tidak sadar ketika memberi makan atau haus dan memberi engkau minum kepada siapa ya? Kepada sang raja itu. Nah, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, memberi tumpangan atau telanjang dan memberi pakaian? Bila manakah, jadi orang yang di sebelah kanan yang diberkati itu
awal mulanya tidak tahu kapan itu kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudari, ternyata orang-orang hina itu menjadi personifikasi kehadiran sang raja yang baik tadi, Bapa yang baik. Dan itulah orang-orang yang ditempatkan di sisi kanannya, ya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, ini sekarang sisi yang satu. Ternyata kata-katanya sama, ya, tetapi di sini nyahlah. Nah, selain disebut nyahlah juga disebut hai kamu orang-orang terkutuk. Ya. Nyah kemana? Ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kelompok yang di sebelah kiri ini di masa penghakiman terakhir ini adalah kelompoknya para anak buah dan begundal iblis ini. Ya. Iblis itu pun mempunyai malaikat-malaikat yang akan membujuk manusia untuk jatuh ke dalam pencobaan dan pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi mereka ternyata akan enyah ke dalam api yang kekal. Alasannya apa? Ketika aku lapar tidak memberi makan, ketika haus tidak memberi minum, ya, ketika seorang asing tidak memberi tumpangan, ketika aku telanjang tidak memberi pakaian, ketika sakit tidak melawat. Sama alasannya seperti yang diberkati tadi. Ini orang yang terkutuk yang ada di sisi kiri. Lalu ya mereka tidak terima. Kapan katanya Tuhan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ya mereka mencari alasan kapan kami tidak pernah melihat seperti itu. Nah, kita lihat raja itu menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini. Yang pertama-tama tidak kamu lakukan dan bagi yang paling hina. Jadi persoalannya hanya tidak melakukan. Nah, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, saudara-saudari, kita akan merefleksikan seperti ini. Baik orang-orang yang diberkati di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu hanya karena melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan. Itu sudah dilakukan bagiku. Yang sekarang segala sesuatu yang tidak kamu lakukan bagi yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Itu artinya apa? Kita jangan mengira ya bahwa untuk memperoleh penghakiman terakhir dan menerima hadiah dari Bapa itu yang penting aku tidak berdosa. Meskipun tidak berdosa, meskipun kita tidak melakukan sesuatu yang membuat orang lain cedera, tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, ternyata itu tidak cukup. Ya, jadi kita harus aktif. Ya. Meskipun semua itu sudah ditentukan Bapa sejak dunia dijadikan. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang terberkati atau tidak? Ya, tetapi Bapa sudah menentukan siapapun boleh masuk, ya, tetapi orang-orang itu di dalam hidupnya seperti apa, di saat penghakiman terakhir inilah Allah akan melihat tindakan kita. Lalu juga disebutkan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Nah, ini orang yang disebut terkutuk ini masuknya ke siksaan kekal. Orang yang di sebelah kanan tadi yang disebut orang yang diberkati oleh Bapa akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, ini adalah pilihan bagi kita. Ya, tentu saja kita akan memilih berkat, bukan memilih kutuk. Ya, tetapi untuk memilih berkat, kita harus melakukan sesuatu. Apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam, salam damai sejahtera. Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup saudara dan juga keluarga saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.